Udah mulai itu ya. Wahyu pasalnya yang ke-6. Dan kita sudah menyelesaikan pasal 5 yang lalu. Dan hari ini kita mau masuk ke Wahyu pasal 6. Oke, kita akan baca dulu. Kita akan baca hari ini sampai dengan ayat yang ke-8 saja. Habis itu baru kita akan, ya hari ini sampai ayat 8 saja. Jadi kemudian baru nanti kita akan lanjutkan di minggu depan ya kemungkinan. Jadi masuk di Wahyu pasal 6. Oke, kita baca silih berganti seperti biasa. Saya ayat 1, Jemaat ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-8. Oke, saya akan mulai. Maka aku melihat anak domba itu membuka meterai yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, dan ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan 9 pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa untuk seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan pelempar dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Oke, kita sampai situ dulu ya. Kita akan berdoa. Minta Pak Darto kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Pada hari ini kami mengucap puji syukur pada kesempatan ini membahas firman-Mu yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8. Tuhan, bimbinglah hati dan pikiran kami supaya segala sesuatunya menjadi jelas. Kami mengucap bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan, kita kembali berkumpul pada minggu ini. Kita mau melanjutkan pembelajaran kita akan kitab Wahyu. Dan kita masih ingat ya bahwa kitab Wahyu itu dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan Wahyu pasal 1 ayat 19. Yaitu apa yang masih ingat baginya seperti apa 3 ini? Ada 3 pembagian di kitab Wahyu, masih ingat? Wahyu 1 ayat 19. Apa yang sudah kan? Apa yang telah terjadi? Sudah terjadi. Kemudian apa yang sekarang dan yang akan terjadi. Jadi kitab Wahyu berbicara mengenai tiga ini, tapi kebanyakan di yang akan terjadi. Jadi yang sudah terjadi ini di abad pertama, menceritakan bagaimana di abad pertama Yohanes di Pulau Patmos mendapat penglihatan. Yohanes di Pulau Patmos.
Ini pasal 1. Kemudian yang sekarang terjadi ini pasal 2, masa gereja. Masa gereja, Tuhan kasih pesan kepada 7 jemaat. Ini pasal 2 dan pasal 3. Kemudian yang akan terjadi, yang akan terjadi adalah sesudah masa gereja, sesudah masa gereja. Dan apa saja yang sudah akan terjadi? Yang pertama, terjadi rapture atau pengangkatan. Rapture atau pengangkatan. Nah, ini digambarkan di pasal 4 awal. Di pasal 4 awal, bagaimana Yohanes disuruh diangkat. Kemudian habis itu kita melihat kondisi di sorga. Situasi sorga digambarkan. Situasi sorga digambarkan di pasal 4 dan pasal 5. Situasi sorga digambarkan setelah rapture bagaimana? Nah, kita melihat ada tata Allah, kan? Ada tata Allah. Kemudian di sekeliling tata Allah ada siapa? Pelangi. Oke. Ada di sekeliling tata Allah ada pelangi. Tapi ada siapa lagi di sini? 24 tua-tua. 24 tua-tua itu adalah orang-orang percaya perjanjian baru yang sudah diangkat. Jadi kita diangkat dan kita akan ada di sekitar Tuhan. Di sekitar Tuhan. Kemudian di pasal 5 kita melihat bagaimana program Tuhan, ada suatu gulungan. Nah, gulungan ini yang kita lihat di pasal 6 ini juga, ya. Jadi coba kita lihat isian kita. Nomor 1, pasal 4 dan 5 memberikan gambaran sorga yang damai. Yang damai. Jadi gambarannya di sorga sangat damai. Di situ ada tata Tuhan, di situ ada malaikat bernyanyi-nyanyian yang sangat indah lah intinya, gitu ya. Dan memasuki pasal 6, kita akan melihat kontras yang sangat jelas ketika fokus berpindah ke bumi. Nah, jadi masuk ke pasal 6 ini kita jadi berubah nih situasi di bumi. Ya, dan nanti di sepanjang kitab Wahyu kita akan melihat fokus berulang kali dipindah-pindahkan gitu. Jadi sekali nanti fokus di sorga seperti apa, di bumi seperti apa. Di sorga seperti apa, di bumi seperti apa. Nanti kita akan lihat misalnya kalau kita naik balik lagi ke pasal 8, kan? Di situ ada di sorga gimana lagi? Di sorga gimana? Terus nanti di bumi bagaimana? Gitu. Nanti kita masuk ke pasal 12, di situ ada di sorga bagaimana? Ya, kemudian di bumi seperti apa? Jadi nanti kita akan lihat kitab Wahyu ini melacak ya, apa yang terjadi setelah rapture, dan dia akan kasih tahu kita bahwa ternyata keputusan-keputusan di bumi merefleksikan apa yang terjadi. Keputusan-keputusan di sorga. Keputusan-keputusan di sorga merefleksikan apa yang terjadi di bumi. Jadi Tuhan memutuskan sesuatu, di bumi terjadi hal-hal. Ya, terjadi hal-hal. Oke, dan kita melihat lagi di sini. Dunia poin nomor 1 kita memasuki berapa tahun terakhir? Ada yang pasti ada yang tahu nih? 7 tahun. Benar ya, jawabannya 7 tahun. Dunia memasuki 7 tahun terakhir yang disingkapkan oleh Daniel. 7 tahun terakhir dan disingkapkan oleh Daniel di mana? Coba kita buka Daniel. Daniel pasalnya yang ke-9. Ya. Daniel pasal 9. Coba kita lihat ayat yang ke-24 terlebih dahulu. Jadi Daniel pasal 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsa. Jadi 70 kali 7.
70 kali 70. Dan kita bilang ini adalah nubuatan Daniel. 70 kali 7 ditetapkan sampai dengan akhir, sampai dengan pemulihan segala sesuatu, ya. Dan 70 kali 7 ini dibagi menjadi dua besar, yaitu 69 kali 7. Ini kan hukum distributif, ya, 1 kali 7. Kalau kita ingat matematika, ini bisa ditambah jadi 70 kali 7. Jadi 69 kali 7 ini sebenarnya dibagi lagi, ada 7 plus 62. Tapi untuk tujuan kita nggak perlu terlalu pusing, ya. 7 plus 62 kali 7 sebenarnya. Tapi intinya 69 kali 7, ya. 69 kali 7. Dan 69 kali 7 ini kalau kita kali berapa? 483 tahun, ya, 483 tahun. Cara gampang hitungnya 70 kali 7 aja, 490 kan, kurangi 7 kan, 483. Tapi 483 tahun ini hitung dari kapan? Nah, rupanya itu hitung dari dibangunnya kembali Yerusalem sampai dengan Yesus mati. Sampai dengan Yesus mati. Sampai dengan Yesus mati, jadi dari sekitar 444 sebelum Masehi. Ini tahunnya waktu Yerusalem dibangun kembali sampai dengan Yesus mati itu 493 tahun. Oke, berarti masih sisa 1 kali 7. Ya, 1 kali 7. Tapi sisa 1 kali 7 ini tidak langsung rupanya. Tidak langsung, melainkan ada masa ininya, masa jedanya, ya, masa jedanya. Dan seandainya Israel menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka masa jedanya ini akan singkat. Tapi karena Israel menolak Yesus sebagai Mesias, maka masa jedanya ini jadi panjang. Seperti yang kita lihat hari ini. Ya, kita masih di masa jedanya. Kita sudah 2023 sekarang. Pandemi aja udah kita lewati gitu. Jadi lama nih. Nah, tapi nanti akan ada rapture. Rapture ini kan, rapture. Nah, setelah rapture baru akan masuk ke 1 kali 7 yang selanjutnya. Yang sudah dinubuatkan 1 kali 7. 1 kali 7 tahun, ya. Jadi ini sudah dinubuatkan. Dari mana kita tahu 1 kali 7 ini belum terjadi? Ada yang bilang, kok boleh pasang-pasang jeda begini? Kamu tahu dari mana ada jeda seperti ini? Gitu kan? Ada banyak alasan kenapa kita tahu ada jeda seperti ini. Salah satunya adalah bahwa apa yang dinubuatkan tentang 1 kali 7 ini belum terjadi secara literal. Coba kita balik tadi ke Daniel, kan? Kita balik ke Daniel pasal 9 ayat 27. Nah, misalnya di sini Daniel 9 ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi di pertengahan 7 kali masa itu korban sembelihan akan dihentikan dan sebagainya. Dan yang lebih jelas lagi adalah kita baca di ayat 24-nya. Baca ayat 24 tadi. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Apakah ini sudah terjadi gitu?
Apakah kefasikan sudah dihilangkan? Apakah keadilan yang kekal sudah datang? Apakah keadilan yang kekal sudah datang di dunia ini? Jelas belum. Kan dibilang 70 kali 7 masa diberikan, dan setelah itu akan datang salah satunya di sini apa? Keadilan yang kekal. Nah, orang-orang yang kita sebut mereka kaum preteris, mereka percaya ini semua sudah gitu. Mereka percaya ini semua sudah digenapi tahun 70 Masehi. Tapi kita bilang setelah 70 Masehi, di mana keadilan kekal? Di mana keadilan kekal? Nah, kita percaya setelah masa tribulation nanti akan ada keadilan kekal dalam bentuk apa? Kerajaan 1000 tahun. Dalam bentuk kerajaan milenium, pemerintahan 1000 tahunnya Yesus Kristus. Ini adalah keadilan kekal yang Tuhan janjikan. Sehingga pertanyaannya, loh, kenapa kalian percaya ada gap di sini? Ada banyak jawaban kenapa kita percaya ada gap, ya. Tapi salah satunya adalah bahwa ya ternyata memang belum digenapi gitu. Ternyata memang belum digenapi. Belum digenapi. Keadilan kekalnya mana? Kalau kamu bilang sudah nih 70 ayat 7 ini sudah selesai, keadilan kekalnya mana? Tapi kita bilang bahwa oke, kita masih menantikan. Kita masih menantikan. Nah, kitab Wahyu kasih tahu kita sebelum keadilan kekal ini 1 kali 7 dulu. 1 kali 7 ini yang akan banyak dibahas di kitab Wahyu. Seperti apa nanti di dalam 1 kali 7 ini? Nah, masih di isian kita. Waktu ini disebut juga kesusahan Yakub. Kesusahan Yakub. Jadi 1 kali 7 ini kita sebut dengan berbagai nama. Ya, salah satu nama yang sering kita sebut adalah Great Tribulation, atau kesusahan besar. Bahasa Indonesianya, ya, kesusahan besar. Masa kesusahan besar. Atau kita bisa sebut kesusahan Yakub. Nah, ini sesuai dengan di Yeremia. Yeremia berapa? 30 ayat 7 di situ. Kesusahan Yakub. Ada yang sebut ini 7 tahun terakhir Daniel. Jadi istilah-istilah itu kita harus paham. Ya, ada orang pakai istilah yang 7 tahun Daniel, terakhir Daniel. Sama yang dimaksud sama. Jacob's trouble, kesusahan Yakub. Oke. Nah, walaupun disebut kesusahan Yakub di Yeremia 30 ayat 7, tetapi mengenai semua bangsa. Jadi coba kita lihat sebentar Yeremia 30 ayat 7 di sini. Yeremia 30 ayat 7. Di situ ayat berbunyi, hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub. Dan sebenarnya Yakub sudah mengalami banyak kesusahan. Yakub mengalami kesusahan kapan? Waktu zamannya Esther kan mengalami kesusahan, yang dimana dia hampir dimusnahkan oleh Haman, benar nggak? Jadi sudah banyak mereka mengalami kesusahan. Termasuk di Perang Dunia Kedua, mereka mengalami kesusahan nggak? Mengalami. Hitler incar orang Yahudi, berapa banyak juta dibunuh. Tapi itu masih belum, karena ada kesusahan Yakub yang lebih hebat. Itu di masa tribulasi. Oke, tapi mengenai semua bangsa, Yesaya 34 ayat 2, jadi bukan cuma Israel yang akan susah pada waktu itu, tapi semua bangsa. Karena Tuhan pernah berkata apa? Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, barang siapa mengutuki keturunanmu akan dikutuk. Barang siapa memberkati keturunanmu akan diberkati.
Ya, tapi Yesaya 34 ayat 2, sebab Tuhan murka atas segala bangsa, hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Oke, kembali ke Wahyu pasal 6 yang tadi kita baca. Poin nomor 2 kita, program Allah bagi dunia ini harus berlanjut dan Anak Domba membuka meterai satu persatu. Kita sudah bahas bahwa gulungan kitab yang ada di tangan itu, gulungan kitab itu adalah isinya program Tuhan. Ya. Dan ketika Anak Domba membuka meterai satu persatu, melaksanakan seluruh keputusan Allah atas alam semesta. Tadi kita barusan baca empat meterai pertama. Poin nomor 3, 4 meterai pertama merupakan satu kelompok tersendiri. Ada kesamaan antara keempat meterai pertama ini. Satu, selalu diikuti oleh pengantar salah satu dari keempat makhluk. Jadi coba lihat ayat 1 kan. Ketika dia buka meterai yang pertama, dia mendengar yang pertama dari keempat makhluk berkata. Kalau buka meterai yang kedua, dia mendengar makhluk yang kedua berkata, dan seterusnya sampai meterai keempat. Kemudian habis di ini dibuka, salah satu makhluk itu akan berkata, mari dan lihatlah. Mari dan lihatlah. Nah, sebenarnya kalau kita baca di Alkitab kita, dia tulisannya hanya mari saja. Dia menghilangkan satu kata ya. Mestinya mari dan lihatlah. Di dalam Tectus Recaptus ada kata lihatlah. Mari dan lihat. Ya, dan itu lebih nyambung karena setiap kali, misalnya di ayat 1, mari dan lihatlah, makanya di ayat 2, dan aku melihat, dan aku melihat. Jadi nyambung di situ. Mari dan lihatlah, ya. Kemudian poin 3C, dalam 4 meterai pertama selalu diikuti oleh penglihatan akan seekor kuda dan penunggangnya. Dan ini sering diacu dalam budaya populer, walaupun mereka sama sekali nggak ngerti Alkitab, ya. Tapi istilah keempat penunggang kuda di Wahyu itu sudah lumayan terkenal. Jadi dalam dunia budaya populer itu mereka sering sebut the 4 horsemen of the apocalypse. Nah, itu ada dibikin komik, ada game juga ya, yang mengacu ke fakta ini. Jadi selalu dianggap 4 penunggang kuda di Wahyu ini kayak semacam pembawa kiamat gitu. Pembawa kiamat ya, jadi sering digambarkan ini segala macam, tapi tentu dunia tidak paham sama sekali apa yang Tuhan maksud di sini gitu ya. Nah, kita akan lihat poin nomor 4. Meterai pertama menghasilkan penglihatan akan seekor kuda putih. Jadi ada 4 kuda. Yang pertama kuda putih. Penunggangnya memegang sebuah panah. Dan dia diberi mahkota. Ya. Dia diberi mahkota. Jadi ada orang menunggang kuda putih, diberi mahkota. Ya, dikasih panah. Apa yang dimaksud di sini? Coba kita lihat. Sebagian penafsir melihat penunggang kuda putih ini adalah Yesus Kristus, adalah Yesus. Sebagian orang melihat ini Yesus. Ya, mengapa? Karena Yesus ada digambarkan naik kuda putih juga di pasal 19 nanti. Coba kita lihat. Kita lompat sedikit ke Wahyu pasal 19. Di ayat 11 di situ dikatakan, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi Tuhan Yesus memang ada, nanti disebutkan akan datang dengan kuda putih. Ada itu di pasal 19. Tapi kita bilang, ya, jadi kita tidak setuju dengan ini ya. Sebagian penafsir melihat penunggang kuda putih pertama ini adalah Yesus Kristus. Tapi ini tidak kongruen dengan detail-detailnya, ya, tidak cocok sepenuhnya. Kenapa tidak cocok? Ya, banyak. Ya, nomor 1, walaupun Yesus akan datang dengan kuda putih, tapi itu di akhir dari tribulasi gitu. Justru di pasal 19 dia datang dengan kuda putih,
berarti ngapain dia datang sebelumnya? Dan tidak ada program Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan datang di awal atau di tengah-tengah tribulasi. Tuhan Yesus akan datang kembali di akhir tribulasi. Di akhir tribulasi. Lagi pula di pasal 6 di sini Tuhan Yesus itu sudah ada di pasal ini, yaitu disebut sebagai anak domba. Coba perhatikan di Wahyu 6 ayat 1 kan. Lalu maka aku melihat anak domba itu membuka meterai. Jadi anak domba yang buka meterai, tidak cocok bahwa lalu Yesus Kristus juga yang kayak muncul gitu setelah dia buka meterainya. Nggak cocok. Jadi banyak hal tidak cocok bahwa ini ditafsirkan sebagai Yesus Kristus. Nah, poin B, penunggang kuda putih ini tidak lain adalah Antikristus. Antikristus yang akan datang dengan mengusung damai palsu. Dia akan datang mengusung damai palsu. Makanya dia datang dengan kuda putih ya. Dan selain itu juga salah satu strategi Antikristus adalah meniru Kristus. Dalam banyak hal dia akan meniru Yesus Kristus. Bahkan nanti kita akan lihat di Wahyu pasal 13, dia bahkan mau mencoba meniru kebangkitan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus kan mati dikubur 3 hari bangkit kembali. Nah, Antikristus akan mencoba meniru itu juga. Di mana dia terluka parah dan kemudian sepertinya sembuh lagi, bangkit lagi. Ya, dan dia meniru Kristus dalam segala sesuatu. Dan oleh karena itu tidak heran kalau dia datang dengan kuda putih di sini. Ya. Tetapi Tuhan mengizinkan Antikristus ini berhasil. Makanya yang dikatakan dia dikasih mahkota. Dikasih mahkota berarti Tuhan izinkan dia berhasil untuk mendapatkan, untuk bisa menguasai dunia ini. Oke, coba kita lihat Daniel 8 ayat 25, ada di cross reference kan di sini, direferensikan. Daniel 8 ayat 25. Dan oleh karena akalnya, dan ini sebenarnya Daniel pasal 8 konteksnya ya. Kalau ingin tahu konteks penuhnya memang harus eksegesis Daniel. Tapi Daniel pasal 8 ini sebenarnya bicara mengenai pemerintahan ini antara media Persia dengan Yunani sebenarnya. Tetapi ada tipologinya atau nubuatnya ke depan lagi ke Antikristus. Maka ayat 25 dikatakan, dan oleh karena akalnya penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Oke, dia menipu banyak orang, berpikir bahwa dia adalah pemimpin yang hebat ya. Dan dunia sudah siap. Dunia sudah siap. Kalau Anda baca, saya nggak tahu di Warta hari ini yang artikel yang dimasukin Lina apa ya? Ada yang punya Warta? Ya. Antikristus. Dunia siap untuk Antikristus. Itu dia, benar. Ya, dunia siap untuk Antikristus. Jadi dunia sangat siap untuk seorang tokoh yang seolah-olah sangat hebat, gitu kan? Seolah-olah menawarkan damai, ya karena dunia mencari damai gitu sekarang. Dunia mencari damai, tapi bukan damai yang tunduk kepada Tuhan. Bukan damai yang tunduk kepada Tuhan, tapi damai yang sesuai dengan konsep manusia. Dia nggak mau ada misalnya, ya dia nggak mau ada perang. Oke, nggak mau ada perang, bagus. Cuman mau nggak ada perangnya seperti apa? Jadi dunia menginginkan sesuatu yang semakin menentang Tuhan. Nah sekarang di negara-negara yang katanya demokrasi, permasalahannya beda dengan di negara-negara yang katanya otoriter gitu. Dua-duanya bermasalah sekarang. Dua-duanya bermasalah. Di negara-negara yang otoriter seperti Cina, Rusia gitu, permasalahannya beda. Permasalahannya mereka sering anti Tuhan.
mereka sering menekan gereja-gereja yang benar. Tapi di negara-negara yang katanya demokrasi, sebenarnya sama juga, cuma dari sisi yang lain. Jadi atas nama inklusivitas, menekan gereja-gereja yang benar, tidak boleh mengkritik LGBT, gitu kan? Nah, tidak boleh mengusung eksklusivitas Yesus Kristus, ditekan juga. Jadi baik dari sisi katanya negara-negara yang demokrasi, di sisi dari negara-negara yang otoriter, ya gereja yang benar itu di mana-mana kena. Mau ada dimanapun. Nah, jadi kita bisa melihat dunia ini siap untuk antikristus. Ya. Siap untuk antikristus. Ya, sudah suasananya sudah sedemikian rupa, moralitas sudah semakin menurun. Hukum-hukum Tuhan sama sekali sudah tidak dipedulikan lagi, gitu ya. Ya, dan banyak orang sudah berkata kita hidup di dunia yang post Christian. Sudah lewat dari masa Kristen, ya, lewat dari masa Kristen. Dan ya kalau misalnya kita perhatikan kayak di abad 18, 19, abad-abad misionari besar, gitu kan. Ya minimal di situ firman Tuhan masih dijunjung. Gitu. Ya. Penjahat pun seringkali masih sungkan dengan namanya firman Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau hari ini ya tidak ada hal-hal seperti itu. Ya. Oke. Tapi antikristus akan datang. Dia akan berhasil. Ya. Kita lihat poin yang kelima. Meterai kedua menghasilkan penglihatan akan seekor kuda merah. Ya, kuda merah. Dan penunggangnya diberikan sebuah pedang besar. Sebuah pedang besar. Dan ini mengacu kepada peperangan yang begitu dahsyat. Ya. Damai yang diusung oleh antikristus akan terbukti palsu. Jadi antikristus akan datang dan menjanjikan bahwa saya bisa kasih damai. Tapi apakah antikristus bisa benar-benar kasih damai? Tidak mungkin. Karena apa? Ya karena damai yang sejati itu hanya ada kalau misalnya ya manusia itu ya punya hubungan dengan Tuhan. Jadi damai dengan Tuhan antara Tuhan dengan manusia ini adalah sangat-sangat krusial sekali supaya bisa ada damai secara horizontal antara manusia dan manusia. Jadi antikristus bisa saja menjanjikan damai, tapi itu tidak akan bisa dia laksanakan. Tapi pengusungan damai itulah yang membuat orang percaya sama dia. Ya, tapi kemudian nanti dia akan pakai istilah damai itu untuk membenarkan dia berperang. Gitu. Itu bisa dilakukan, itu propaganda juga. Jadi mungkin Anda pernah bilang orang, oh kita mau damai, tapi kita kalahkan dia dulu baru bisa damai. Gitu. Jadi kita perang untuk apa? Untuk damai, gitu. Ya, itu dia akan bisa pelintir itu. Pak, katanya ini, Anda mau mendamaikan dunia, benar. Ya, kita mendamaikan dunia, kita kalahkan dulu semua, habis itu damai. Jadi, ya ujung-ujungnya tetap berperang dan akan ada peperangan yang luar biasa di sini. Katanya, dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Oke, masih di poin kita 5A, damai yang diusung oleh antikristus akan terbukti palsu dan segera akan terjadi banyak peperangan. Ya, salah satunya sepertinya adalah perang Gog dan Magog. Perang Gog dan Magog. Nah, perang Gog dan Magog ini apa? Jadi ada satu nubuat tentang peperangan di Yehezkiel yang masih sampai sekarang pelajar-pelajar Alkitab itu masih mencoba menyelidiki ini bakal digenapi kapan.
yaitu yang dinubuatkan Tuhan di Yehezkiel pasal yang ke-38. Coba kita lihat Yehezkiel pasal 38 sekilas di sini ya. Yehezkiel pasal 38 ayat 2 di sini. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu. Lihat ayat yang kelima, orang Persia, Ethiopia dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang menggabungkan diri. Ayat 8, sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah, pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di antara gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi runtuhan. Jadi gunung-gunung Israel di sini, dia menyerang Israel. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa. Jadi ini bangsa Israel yang sudah dibawa dari pembuangan gitu kan, masuk kembali. Mereka semuanya diam dengan aman tentram. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. Oke, jadi di sini ada satu nubuat bahwa Gog dan Magog akan menyerang Israel. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada banyak penafsir Alkitab yang bertanya-tanya, ini digenapi kapan? Ini digenapi kapan? Ya. Dan salah satu kemungkinan adalah bahwa ini digenapi setelah rapture. Ya. Setelah rapture, ya. Tapi sebelum tribulation. Jadi dulu saya pribadi berpikir bahwa setelah rapture itu persis sama dengan tribulation. Jadi misalnya ini rapture, ya itu langsung masuk ke tribulation gitu. Jadi pada saat detik yang sama rapture, detik yang sama tribulation mulai. Tapi setelah saya selidiki Alkitab dan setelah saya pikir-pikir, ini tidak harus seperti ini. Bisa saja seperti ini, tapi tidak harus juga. Tidak harus juga, karena sebenarnya 7 tahun tribulation yang 1 kali 7 ini dihitung dari kapan? Berdasarkan Daniel itu dihitung dari sejak Antikristus membuat perjanjian dengan Israel sebenarnya. Karena dikatakan raja itu akan membuat perjanjian dengan Israel selama 1 kali 7 masa. Jadi ada kemungkinan bahwa setelah rapture, ya, ada satu jeda sedikit lagi sebelum masuk ke dalam tribulation. Nah, jeda ini tentu bukan berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, jelas tidak ya. Tapi jeda ini bisa jadi dalam waktu bulanan, itu berapa bulan atau berapa 1-2 tahun bisa jadi juga gitu. Tapi antara rapture dengan tribulasi, ya kata-kata beberapa bulan atau lain sebagainya, saya nggak tahu. Ada sedikit waktu di sini, ya. Dan untuk munculnya Antikristus, karena di 2 Tesalonika dikatakan sampai sekarang Antikristus itu belum muncul karena masih ada yang menahan. Masih ada yang menahan. Yang menahan itu adalah kita percaya Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Nah, begitu Roh Kudus dalam hati orang percaya diangkat, ya, karena orang percaya yang diangkat, maka Antikristus akan bebas. Nah, disinilah dia bisa bangkit dan menguasai dunia. Dan setelah dia menguasai dunia, baru dia bisa bikin perjanjian dengan Israel sebenarnya, atau bagian dari kenaikan dia lah gitu. Bagian dari kenaikan dia adalah dia menawarkan perjanjian damai dengan Israel. Karena masalah Israel ini kan dianggap sebagai masalah dunia gitu. Timur Tengah itu dianggap sebagai salah satu daerah yang paling rentan konflik dan sebagainya. Dan banyak konflik-konflik lain itu hubungannya ke sana. Misalnya, kenapa dunia Islam menentang Amerika? Ya karena Amerika bela Israel. Karena Amerika bela Israel. Sedangkan dunia Islam bela Palestina katanya.
Dan dari itu semua kan akhirnya jadi perpolitikan dunia. Jadi perpolitikan dunia dan lain sebagainya. Jadi karena ini dianggap sebagai suatu permasalahan dunia, jadi antikristus akan menawarkan solusi. Ya, solusi dia entah apalah nanti gitu kan. Oke, saya punya rencana dunia bisa damai. Lalu dia akan bikin, oke, sama Israel kita bikin perjanjian ya, begini. Nanti sama dunia begini, supaya damai. Tapi ini semua bohongan dia, benar. Semua bohongan dia karena dia pengen berkuasa. Dan nanti di tengah-tengah ini dia akan melanggar perjanjiannya dengan Israel. Mungkin dia janjikan Israel sesuatu lah. Mungkin dia janjikan misalnya ya boleh bangun bait suci atau apa. Tapi Israel harus ya, misalnya mengakui Palestina, kemudian mungkin kasih teritori atau apa, kita nggak tahu. Pokoknya dia ada menjanjikan sesuatu pada Israel. Dan nah, lalu ada dinubuatkan bahwa akan terjadi Gog dan Magog menyerang yang tadi kita baca di Yeskel itu. Nah, Gog dan Magog menyerang ini kapan? Kita nggak tahu juga apa Gog dan Magog menyerang itu maksudnya ini sebelum rapture. Gog dan Magog menyerang Israel atau sesudah rapture Gog dan Magog menyerang Israel. Nah, kita memang sengaja tidak kasih tahu secara pas, gitu ya. Tapi ada kemungkinan Gog dan Magog menyerang setelah rapture. Ada kemungkinan. Nah, Gog dan Magog ini apa? Gog dan Magog ini kalau kita cek tadi, ini ada hubungannya dengan Rusia. Ya, dan ini membuat kita bertanya-tanya, apakah invasi Rusia ke Ukraina yang hari ini ada signifikansinya? Dan kita kan nggak tahu nubuat, maksudnya kita nggak bisa mengetahui sejarah karena sejarah itu yang belum terjadi gitu kan, kita baru menebak-nebak hari ini. Tapi berdasarkan secara manusiawi bisa nggak ada signifikansinya? Bisa-bisa aja gitu. Misalnya kalau misalnya konflik Rusia itu tiba-tiba meluas, ya, yang sekarang ini bisa terjadi. Karena sekarang kan makin meluas nih, karena negara-negara yang lain tadinya kan cuma bantu duit sama Ukraina. Sekarang mulai bantu senjata. Mulai bantu senjata. Eropa mulai kirim tank katanya, Amerika kirim tank, Jepang kirim tank. Terus kalau misalnya Rusia makin terpojok, ini saya angan-angan aja ya, saya nggak tahu masa depan. Ini skenario aja gitu. Misalnya, lalu misalnya Rusia makin terpojok, Rusia sekarang temannya siapa? Cuma dikit loh. Iran, ya Cina, oke. Iran itu disebut juga apa? Di 5 itu Persia gitu. Persia di sini disebut. Ya. Iran Persia. Lalu kalau misalnya Rusia mulai terpojok, dia pikir ya udahlah, supaya saya memenangkan yang lain, saya sekalian serang Israel aja supaya dunia Islam bantu apa? Bantu saya. Gitu. Lalu dia usung bahwa yaudah kita mau lawan Amerika kan bela Israel. Kita ini, ayo dunia Islam bersatu sama saya, kita serang Israel. Nah, mungkin dunia Islam akan yaudah kita bantuin Rusia kalau begitu. Orang pas Rusia nyerang Ukraina aja, Indonesia udah bela-bela Rusia kok. di forum-forum ini ya, memang sih kalau presiden kita enggak, secara resmi pemerintah kan enggak. Tapi kalau ada baca di medsos, banyak banget yang ini, ya. Yang bela Rusia sebenarnya. Ya, jadi ini skenario, maksudnya kita nggak tahu, ya. Apakah ini nggak ada hubungannya, tapi masih akan terjadi berapa puluh tahun lagi? Karena saya sendiri kan nggak tahu rapture kapan terjadi, sudah berapa dekat. Tapi saya bilang bahwa ini sesuatu yang ini bisa terjadi, tapi akan ada perang. Ya, oke, kita akan stop sampai sini dulu. Ya, sayang sekali kita tidak selesai, tapi kita membahas hal-hal yang menarik di sini. Oke, kita berdoa. Oke, minta Pak Orin kita teman-teman. Bapak Surgawi, kami sembah dalam nama Yesus. Kami syukur dan terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini.